Baik Pak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Alondra Susnatasya Septori, NPM 12 144201200012, kelas A. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkungan praktik mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk melakukan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian ada bekerja sama dalam kesejahteraan. Itu merupakan eksistensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Kemudian dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkungan praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditunjukkan oleh peraturan. Kemudian ada kriteria kolaborasi. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara dalam artian yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja, bukan bawahan, dan keinginan untuk bernegosiasi. Ini yang dinamakan perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk bekerja sama dan bekerja sama. Berikutnya, interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Kemudian, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Yang dimaksudkan itu adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional dalam artian perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa. Itu mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Kemudian pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial dan ahli gizi, manajer, dan apoteker. Yang menjadi data fokus di sini adalah klien dan pasien. Dan juga secara integral, pasien adalah anggota tim yang sangat penting. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sama dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktik dan standar kerja tercapai. Perawat yang baik juga dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang bisa menilai? Ada internal dan eksternal. Kemudian proses kolaborasinya itu ada kontrak keusahaan, lingkungan praktik, kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Berikutnya, kolaborasi interpersonal. Kolaborasi interpersonal adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerjasama dengan pasien, keluarga pasien, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh penemuan bersama antara Virginia BON dan Board of Medicine pada tahun 1970. Kemudian kolaborasi interprofesional terjadi transisi ke praktek sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Kemudian kolaborasi interprofesional. AACRM bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaborative atau IPEDG yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawat berbasis tim. Misi IPEDG adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan
yang baru mahir dalam kompetisi untuk praktik yang berorientasi pada komunikasi dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif, dan interpersonal. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termaksud 1. Menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. Yang kedua, mengubah pendidikan. Yang ketiga, berkolaborasi dan memimpin. Yang keempat, mempromosikan keragaman. Yang kelima, meningkatkan data. Kemudian ada kolaborasi interpersonal atau transformasi pendidikan. Yang pertama, mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Kemudian, program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program ini yaitu 1. Kurangi kesalahan pengobatan. Yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. Yang ketiga, kemungkinan penyelesaian ke dalam praktik klinis. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Setelah itu ada elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dan berinteraksi antara profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Ada juga hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Yang kelima, status dan kepuasan dan individu itu sendiri. Kesimpulan dari materi ini adalah untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kemudian kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi tersenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Ya baik Pak dan teman-teman, terima kasih karena saya sudah selesai menjelaskan materi pertemuan ke-7 untuk nilai remedial saya. Jika ada kesalahan kata atau penulisan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga bermanfaat.